Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu Saudara sungguh bersuka cita hari ini. Sekali lagi Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kasih-Nya, berkat-Nya, pertolongan dan penyertaan yang telah terjadi sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan saatnya kita boleh hadir di dalam hadirat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang kita rasakan sampai pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita mau menyembah Dia, memuji Dia dengan rasa syukur yang paling dalam. Sebelumnya, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau baik, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, menyertai perjalanan hidup kami, dalam suka dan duka. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi karena kasih dan kebaikan-Mu lah Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Tidak ada lain selain kami hanya ingin bersekutu dengan-Mu. Lewat apa yang kami berikan, penyembahan dan pujian kami Tuhan. Itu yang kami bawa di hadapan-Mu. Dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur Tuhan. Semua itu kami persembahkan ke hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami menyembah-Mu, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Nyata dan turun memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kebaikan-Nya, karena kasih-Nya. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami terus mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan Tuhan, kami mau bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia
dan tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Jemaat saja yang bernyanyi. Aku terima kasih Tuhan. Kami ada semua, bahkan kami ada di dalam rumah Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik bagi kami semua Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mampu melewatinya, karena Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pelangi sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya
Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sound Bapak betul bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Benar kata pujian ini Tuhan, kami naikkan dari dalam hati kami yang paling dalam. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah sukacita kami, karena Engkaulah sahabat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersukacita di hadapan-Mu, karena itulah yang kami rindukan untuk menyanyi dan menari di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala yang baik yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita mau menari bagi nama Tuhan, haleluya. Kau selalu penuhkan
Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kaulah kuatku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya, 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 haleluya. Tetap bersama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita pujikan sukacitaku. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan
Bapak Ibu Saudara, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu di tempat ini, meskipun banyak yang sepuh-sepuh tapi semangatnya luar biasa untuk Tuhan. Berkat dicurahkan, dipenuhi di tempat ini. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Haleluya. Dalam kesesakan apapun, kadang jiwa kita bertanya, sampai seberapa kapan Tuhan pergumulan ini terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, tapi rencananya yang terindah dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap mengasihi Dia. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara Bapak Saudara, untuk bangkit berdiri lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan,
tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dialah jemaat saja yang menyanyi. Walaupun Tuhan, inilah setiap hati kami yang keluar dari lubuk hati kami paling dalam. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Lembah kelam tidak membuat kami nyaman. Gunung tidak berpindah pun tidak membuat kami nyaman. Tapi kami percaya Engkau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Yesus. Iman kami hanya terpaut kepadamu, iman kami hanya tertambat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, asal di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Amin Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan dia serahkan kepada yang setia. Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Bapa. Engkau Allah yang baik kepada setiap umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang lagi ke dalam rumah-Mu, membawa pujian syukur, membawa pengagungan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun mungkin kami datang dengan membawa masalah,
sekalipun kami datang Tuhan dengan membawa beban, tapi kami mau bersuka cita, terus bersuka cita Tuhan, karena Engkau Allah yang menjadi kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Kami tahu pagi hari ini Engkau hadir di tengah kami. Pagi hari ini Engkau berotoritas Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memegang kendali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang datang mencari Engkau Tuhan. Engkau memberkati yang melayani pujian, yang melayani musik Tuhan. Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, yang memegang kendali lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Supaya Tuhan dengan pengertian-pengertian dan pimpinan Roh Kudus, kami mengerti Tuhan maksud-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersiap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan lagi di akhir minggu bulan Januari, dan pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema Immanuel. Saudara, tema ini setahun yang lalu dipakai di dalam ibadah Natal, dan seringkali tema ini dipakai juga di dalam ibadah Natal, tapi ini sudah bulan Januari ya saudara. Namun Tuhan mengingatkan saya di dalam tema ini, Immanuel, Tuhan beserta kita, bahwa sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang jam, bahkan sepanjang detik, kita ini butuh Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Dan Immanuel ini bukan cuma janji pada waktu Natal, tapi Immanuel ini adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terlebih saudara, di tahun 2026 ini, sepanjang kita memasuki tahun baru, tidak pernah ada yang mengatakan tahun ini akan semakin baik, tetapi selalu dikatakan tahun ini semakin sulit, tahun depan semakin banyak tantangan. Kalau dalam media sosial, harga emas sudah melambung tinggi, daya beli sudah semakin berkurang, saudara. Kemudian dalam hari-hari ini ada isu lagi bahwa akan ada 7 hari masa kesulitan, di mana di dalam konteks ini dikatakan akan Indonesia akan gelap, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada internet, dan semuanya ada dalam masa kesulitan. Dikatakan dalam 7 hari ini supaya setiap kita ini bersiap-siap mempersiapkan diri segala sesuatunya supaya bisa bertahan. Saudara, masa-masa di dalam hari-hari kita ini seringkali kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan. Karena itu kita baca lagi di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, kita bangkit berdiri, kita aminkan firman Tuhan ini. Matius 1 ayat 23, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara, janji Immanuel ini adalah janji sejak zaman Yesaya dan digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, di mana penyertaan Allah ini
bukan lagi melalui pernyataan-pernyataan kuasa Allah, tetapi penyertaan Allah ini dalam wujud pribadi Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia dan menyertai umat manusia. Dan di dalam Immanuel ini terkandung satu maksud, bukan cuma penyertaan Allah, tapi ada karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk manusia melalui Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi di dalam hari-hari kita menghadapi kesulitan, kita butuh penyertaan Allah. Tidak usah di dalam masa sulit. Setiap pagi saya mengantarkan anak saya sekolah. Mulai anak saya itu masih kecil, mulai dari Jason, Devina, Reinhard. Ketika turun di sekolah, selalu waktu itu saya cium pipinya, kiri, kanan, dahinya. Sampai sekarang besar tetap saya tumpangi tangan di atas kepala mereka. Saya selalu katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyertai engkau, Roh Kudus memberikan hikmat sepanjang hidupmu. Saudara, setiap pagi saya sampaikan doa ini ke atas kepala mereka dengan harapan Tuhan menyertai sepanjang hari itu. Tuhan memimpin, melindungi sepanjang hari itu. Saudara, setiap kita pun kepingin ada penyertaan Tuhan setiap hari. Saudara dan saya juga setiap hari pasti berdoa. Betul ya? Pagi pasti kita awali dengan berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan sepanjang hari. Dengan harapan penyertaan Tuhan itu membuat sepanjang hari itu baik. Dengan doa, keinginan, sejak pagi kita berdoa sampai malam kita tidur, hari itu kita lalui dengan tidak ada masalah. Betul ya saudara ya? Setiap kita pasti berdoa supaya sepanjang hari itu aman-aman. Setiap kita pasti berdoa supaya sepanjang hari itu kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Setiap kita pasti berdoa supaya Tuhan memberkati sepanjang hari itu. Tidak ada kejadian-kejadian buruk yang menimpa. Mungkin yang berangkat kerja tidak mengalami kecelakaan. Mungkin yang melakukan bisnis merasa menginginkan bisnis itu bisa berhasil. Setiap hari kita itu berharap ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau hari itu kita menghadapi kesulitan, hari itu mungkin misalnya saya berangkat kerja, saudara, tiba-tiba sepeda saya itu bocor. Kemudian otomatis itu menghambat perjalanan saya ke tempat kerja. Saya pasti berpikir, Tuhan, kok sepedaku tiba-tiba bocor Tuhan ya. Dan kita pasti berpikir, apa tadi aku berdoa kurang serius? Apa tadi aku ini lupa untuk berdoa? Atau mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Kok banku ini sampai bocor hari ini? Atau mungkin saudara, ketika kita dalam rumah tangga, hari itu tiba-tiba kita itu bertengkar dengan pasangan kita. Kemudian kita berpikir, Tuhan kok hari ini aku bisa emosi Tuhan ya. Padahal aku minta Engkau memimpin hari ini supaya semuanya baik, ada berkat, ada campur tangan-Mu di dalam rumah tangga. Seringkali kita itu, saudara, menginginkan ada penyertaan Tuhan. Jalan hidup kita itu aman. Seringkali kita menginginkan ada penyertaan Tuhan. Hari-hari kita itu sepanjang hari itu bahagia. Seringkali kita menginginkan karena ada penyertaan Tuhan, hidup kita itu fine-fine aja, nyaman. Berkat Tuhan itu tersedia cukup, kebaikan-kebaikan Tuhan itu tersedia cukup. Bahkan saudara, seringkali kita itu
klaim firman-firman Tuhan tentang penyertaan-penyertaan Tuhan. Kalau kita buka saudara di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan. Tuhan Allah menyertai umat Israel sehingga mereka melawan musuh dengan mudah dan Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Ayat-ayat ini menjanjikan satu penyertaan Tuhan yang baik. Ayat-ayat ini menjanjikan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan Yusuf, menyertai bangsa Israel, menyertai umat Allah, menyertai Ishak. Kalau kita baca Tuhan menyertai Ishak dan Tuhan memberkati Ishak, maka Ishak bertambah kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya. Ayat ini kita pegang dan kita klaim di dalam hidup kita. Tuhan, kalau engkau menyertai, ada berkat-Mu. Kalau engkau menyertai, ada kemenanganmu. Kalau engkau menyertai, aku akan melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita. Masalahku tidak ada, hidupku enak, keuanganku cukup, aku tidak mengalami hambatan, aku tidak mengalami sakit penyakit. Karena engkau yang menyertai. Ini menjadi harapan setiap kita. Tidak ada dari setiap kita menginginkan penyertaan Tuhan itu kemudian mengalami hambatan-hambatan. Saudara, padahal penyertaan Tuhan ini Tuhan berikan di tengah-tengah kesulitan hidup. Penyertaan-penyertaan Tuhan ini justru diberikan di tengah masalah-masalah hidup yang sedang terjadi. Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Di tengah kesulitannya, Yusuf itu dijual oleh saudaranya. Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar. Yusuf itu dimasukkan penjara dan dibohongi juru makanan. Di tengah kesulitan-kesulitan seperti ini, Allah memunculkan satu penyertaan kepada Yusuf. Bangsa Israel disertai Tuhan. Di tengah bangsa Israel itu harus menghadapi musuh, orang-orang Amalek, orang-orang suku Enak dan lain sebagainya. Allah nyatakan penyertaan-penyertaannya. Di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan menjanjikan satu kemenangan bagi orang Israel. Tuhan katakan, jangan takut aku menyertai engkau, jangan bimbang aku ini Allahmu. Ayat ini muncul di tengah bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Di tengah mereka ada di dalam tawanan Raja Babel. Dan Tuhan menjanjikan penyertaan ini di dalam kehidupan mereka. Saudara, hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami tantangan-tantangan hari depan yang kita tidak tahu. Tetapi seperti janji Allah dan firman Allah pagi hari ini, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin saudara. Immanuel, Allah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, bahkan saudara, kalau dalam perjanjian lama itu, Tuhan menyertai dalam bentuk kuasa, Tuhan menyertai dalam bentuk yang tidak terlihat di dalam campur tangan Tuhan.
Tapi di dalam zaman sekarang ini, penyertaan Tuhan itu melalui kehadiran Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan itu melalui kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia. Kalau di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, yang menyertai kita hari-hari ini adalah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah lahir sebagai manusia, di mana Tuhan Yesus pernah merasakan sakitnya sebagai manusia. Tuhan Yesus merasakan dihujat, Tuhan Yesus merasakan direndahkan, Tuhan Yesus merasakan kelaparan, Tuhan Yesus merasakan tangisan, Tuhan Yesus merasakan aniaya, Tuhan Yesus juga dicambuk, bahkan Tuhan Yesus juga dipaku, dikhianati. Satu penderitaan yang dialami oleh manusia itu sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini penderitaan-penderitaan itu di dalam kehidupan kita, Tuhan pun pernah merasakan dan Tuhan pun nyatakan dalam penyertaan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesulitanmu, tangisanmu, itu Tuhan pernah merasakan. Karena Tuhan pernah menjadi manusia. Immanuel, Tuhan beserta kita dalam manifestasi perwujudan Tuhan menyertai manusia secara utuh. Tuhan menyertai kita bukan pekerjaan yang main-main, saudara. Bukan cuma pekerjaan sesaat ketika kita menghadapi tantangan Tuhan hadir. Tapi Tuhan menyertai kita sepanjang waktu. Di dalam Injil Matius, di sana dikatakan, ketahuilah aku menyertai, di dalam Injil Markus, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara. Penyertaan Tuhan ini tidak main-main. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma sesaat saja. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma 1 jam, 2 jam. Tapi Tuhan sendiri berjanji. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin saudara. Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus bermanifestasi sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan untuk menyertai kita semua, itu sampai akhir zaman. Jadi di dalam kesulitan-kesulitan kita, sesungguhnya Tuhan itu hadir. Saudara, seperti saya katakan tadi, setiap hari saya mendoakan anak-anak saya supaya Tuhan menyertai. Di dalam doa saya itu terkandung keinginan, terkandung harapan supaya sepanjang hari ini anak-anakku ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau dia belajar, Tuhan berikan hikmat. Dia perjalanan pulang sekolah, Tuhan menyertai. Itu terkandung satu keinginan. Tapi ada maksud lain di dalam hati saya. Bukan cuma hari ini Tuhan menyertai. Tetapi saudara, dalam diri saya ada satu maksud. Setiap pagi anak saya doakan Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Ada maksud ketika anak saya itu mengalami kesulitan, dia akan ingat Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Itu menjadi satu ingat-ingatan di dalam kehidupannya setiap hari. Tidak usah saya doakan, di dalam kehidupannya dia akan ingat bagaimana orang tuanya mendoakan Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Itu keinginan saya supaya menjadi ingat-ingatan di dalam kehidupan anak-anak saya. Sepanjang waktu dia mengingat bagaimana Tuhan itu memberkati, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menyertai. Bukan cuma pada saat didoakan. Jadi sampai akhir zaman
Tuhan itu memberkati, Tuhan itu melindungi. Saudara, siapa di sini yang tidak mau penyertaan Tuhan? Siapa di sini yang tidak membutuhkan penyertaan Tuhan? Setiap kita menginginkan berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita bahkan berharap Tuhan itu tidak meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Setiap kita pun berharap senantiasa Tuhan itu ada pada kita. Tapi seringkali saudara, tanpa kita sadari, penyertaan Tuhan itu lepas dari hidup kita. Tanpa kita sadari, penyertaan Tuhan itu tidak kita rasakan. Karena di dalam hidup ini seringkali kita mengambil satu keputusan yang salah. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Mengapa kita seringkali tidak merasakan penyertaan Tuhan? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, ayat ini bukan ayat pernikahan ya saudara. Ayat ini bukan ayat yang dipakai di dalam undangan nikah. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Seringkali dipakai pasangan suami istri berjalan bersama-sama. Mereka menempuh hidup rumah tangga karena mereka berjanji. Ya. Tapi sesungguhnya penyertaan Allah itu juga ada di dalam kita ketika kita sepakat dengan Allah untuk berjalan bersama-sama. Ketika saudara sepakat dengan Allah untuk berjalan bersama-sama, itu ada penyertaan Allah. Tapi seringkali saudara, kita ini tidak sepakat dengan Allah. Seringkali kita itu mengambil jalan kita sendiri. Seringkali kita tidak mau mengikuti jalannya Allah. Seringkali saudara, Allah menentukan jalan hidup kita seperti ini. Kemudian kita itu melakukan istilahnya pemberontakan kepada Allah. Enggak Tuhan, enggak enak seperti itu. Lebih baik aku seperti ini. Kemudian kita mengambil keputusan-keputusan kita sendiri. Seringkali saudara, misalnya ya saudara, seperti firman Tuhan di dalam doa malam, hal disakiti. Kita mungkin mengalami satu keadaan hati yang tersakiti, ya saudara. Mungkin ada rekan kerja kita yang berbicara kasar atau ngerasani yang tidak enak. Ya. Kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini tidak betah Tuhan. Aku ingin keluar Tuhan, temanku seperti ini. Kita minta pertolongan Allah. Kita melibatkan Allah dalam masalah ini. Dan Allah mengatakan ada pengampunan, ada belas kasih. Tapi kita tidak sepakat. Seringkali di dalam diri kita ini kemudian muncul emosi. Kalau enggak tak bales, enggak kapok orang itu. Kalau enggak tak celatu balik, enggak diem mulutnya orang itu. Benar ya saudara ya. Seringkali kita itu, emosi kita itu kita lampiaskan. Kita enggak sepakat dengan Allah. Kita enggak sepakat dengan caranya Allah. Mungkin juga di dalam pekerjaan kita. Allah menginginkan kita melakukan satu tindakan kejujuran. Tapi kita katakan, Tuhan, hari ini aku tidak punya uang Tuhan. Ini tak ambil sedikit aja Tuhan untuk membiayai. Tuhan, hari ini aku harus ngelunasi Tuhan cicilan rumah, tapi aku tidak punya uang Tuhan. Lah, ini ada orang bayar Tuhan, tak pakai dulu Tuhan. Saudara, kita tidak sepakat dengan cara Tuhan. Kita ambil keputusan-keputusan kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan di dalam caranya Tuhan. Kalau kita ingin penyertaan Tuhan, kalau kita ingin Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, bersepakatlah dengan Tuhan di dalam caranya Tuhan.
Bersepakatlah dengan Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Hari-hari ini nanti kita sudah tanggal 25 bulan Februari, 17 Februari, Imlek, saudara. Kita masuk di tahun apa tahun depan ini? Tahun kuda, saudara. Kita tidak tahu kudanya seperti apa, kuda jingkrak, kuda kepang atau lain sebagainya. Kuda api loh, Ibu Gembala tahu. Saudara, dalam belum Imlek, banyak ramalan-ramalan, betul ya, muncul. Nanti Imlek, ya, Jiong itu enggak cocok. Sio kuda enggak cocok sama apa? Sio ayam. Nanti karena sio kuda enggak cocok sama sio ayam. Sio ayam nanti pada waktu Imlek harus melakukan ini. Tahun kuda ini nanti tidak membawa keberuntungan bagi sio monyet. Nah, kemudian supaya keberuntungan itu ada, sio monyet itu harus melakukan ini. Saudara, beberapa tahun yang lalu, bos saya itu setiap Imlek punya satu buku pegangan untuk memasuki tahun baru Imlek. Itu yang menyertai bos saya, saudara. Beberapa tahun yang lalu, Imlek, bos saya gini, Imlek ini kita tidak libur. Loh, Imlek itu kalender merah, semua libur. Enggak. Imlek ini kita masuk, tapi enggak lama, 1 jam. Jadi hari Imlek itu saya kerja, saudara. Berangkat seperti biasa di kantor, bosnya bilang kita kerja seperti biasa, cuma 1 jam. Jadi kamu buka pembukuan, gudang dibuka, komputer dibuka, saya juga kerja. Jadi seolah-olah ada aktivitas hari itu 1 jam. Setelah itu tutup pulang. Itu syaratnya supaya sepanjang tahun itu ada berkat. Tapi hari itu tidak ada angpau saudara buat saya ya saudara. Harusnya kan terima angpau ya, orang ketemu bos. Tidak ada angpau. 1 jam buka kantor, beraktivitas, kemudian bos katakan sudah tutup pulang. Dia naik mobil pulang, saya yang menutup kantor dan lain sebagainya. Saudara, manusia membutuhkan penyertaan Allah. Tapi manusia itu kadang tidak sepakat dengan Allah. Mereka lebih takut kepada keadaan-keadaan di sekitarnya. Mereka lebih takut kepada lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Dan mereka memilih tidak fokus sepenuh kepada penyertaan Allah. Mereka memilih, mereka berjalan mengambil inisiatif sendiri. Mereka memilih, mereka mengambil jalan sendiri supaya hari-hari itu mereka baik. Amos katakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah kita dengan Allah kalau kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya? Berjalankah kita dengan Allah kalau kita tidak mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana Tuhan menyertai kita? Seringkali saudara, pada saat kita mengalami sesuatu yang enak di dalam hidup kita, pada saat kita mengalami tahun-tahun kelimpahan, hari-hari berkat, pada saat kita mengalami sesuatu yang menyenangkan hati kita, seringkali kita ini lupa kepada Tuhan. Seringkali pada waktu kita diberkati, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mereka diberkati, kemudian mereka lupa membawa persembahan ke gereja. Mereka menilai persepuluhan itu bukan untuk Tuhan dan lain sebagainya. Mereka pakai dengan cara mereka sendiri. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka teriak kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini juga yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka ada di dalam perahu itu, keadaan mereka tenang, mereka membiarkan Tuhan Yesus itu tertidur. Mereka melakukan dengan caranya sendiri, membawa perahu itu ke seberang karena mereka menganggap tidak ada masalah. Mungkin di tengah perahu itu mereka bernyanyi-nyanyi sendiri. Mungkin di tengah perahu itu mereka makan-makan sendiri, menikmati makanan yang sudah mereka bawa. Mungkin di perahu itu mereka menari-nari, mereka bersorak-sorai sendiri. Membiarkan Tuhan Yesus tertidur di buritan. Sampai ketika ada masalah, ketika gelombang itu datang, ketika ketakutan itu terjadi, ketika kegentaran itu terjadi, maka mereka baru berteriak, Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa. Tuhan ada dalam perahu itu. Tuhan ada bersama-sama dengan murid itu. Tuhan ada menyertai murid-murid itu. Tapi ketika keadaan itu baik-baik saja, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mungkin juga dalam hidup ini. Ketika hidup kita itu baik-baik saja. Ketika rumah tangga kita itu baik-baik saja. Ketika pekerjaan kita itu baik-baik saja. Ketika apa yang kita hadapi itu aman-aman saja. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Saudara, doa puasa. Siapa yang ambil doa puasa secara rutin? Kadang puasa itu orang beranggapan, enggak ada masalah kok puasa. Nanti loh kalau kamu menghadapi masalah, puasa enggak ada apa-apa kok puasa, susah-susah menahan makan pagi sampai malam. Kalau nanti ada kesulitan, puasa. Saudara, seringkali kita ketika keadaan kita itu enjoy ketika kita merasakan sesuatu yang baik. Kita itu tidak melibatkan Tuhan untuk bersama-sama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita hanya meminta penyertaan Tuhan ketika kita ada di dalam masalah. Yang ketiga, saudara, gambar Immanuel, saudara melihat yang terpampang sebagai tema. Tuhan Yesus menggandeng seorang anak di padang rumput. Saya senang gambar itu, saudara. Saya minta anak saya dalam satu file, saya pasang di komputer saya di kantor sebagai screen, saudara. Gambar itu bagus, menyenangkan. Yesus menggandeng seorang anak, membayangkan saya sebagai anaknya Tuhan, Tuhan yang menggandeng sebagai Bapak kita, Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Kita membangun satu penyertaan Tuhan sebagai hubungan Bapak dengan anak. Kita menganggap Allah kita itu Bapak yang baik, amin. Kita menganggap Bapak kita Allah yang baik, yang menolong kita, yang memberkati kita, yang menyertai kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita membangun satu hubungan Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Bapak yang baik tidak akan memberikan ular kepada anak yang minta roti. Bapak yang baik tidak akan memberikan racun. Bapak yang baik akan selalu memberkati. Kita membangun satu hubungan Allah itu Bapak yang baik, Allah itu Bapak yang baik. Penyertaan Allah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita dan kita menempatkan diri kita ini sebagai anak yang disertai dan diberkati. Saudara, kita menuntut Bapa kita melakukan tugas sebagai Bapa. Pernahkah kita berpikir, apa yang harus aku kerjakan sebagai anak Bapa? Pernah enggak saudara berpikir, apa yang harus aku lakukan sebagai anak Bapa? Kita cuma katakan aku punya Bapak yang baik, Bapak yang memberkati, Bapak yang menolong, Bapak yang menyertai. Pernahkah kita berpikir posisiku sebagai anak ini, apa yang harus aku lakukan kepada Bapak yang menyertai? Kadang kita tidak pernah hormat sama Bapak kita. Kadang kita tidak pernah nurut sama Bapak kita. Kadang kita itu melawan sama Bapak kita.
Tapi sementara itu kita terus meminta yang baik dari Bapak kita. Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, kita katakan Bapak itu jahat, Bapak itu tidak sayang, Bapak itu tidak peduli. Tapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai anak yang dituntun oleh Allah, Bapa kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita ini sebagai anak yang berjalan bersama-sama dengan Bapak kita. Menempatkan diri ini percaya sepenuhnya kepada Bapa. Saudara, hari ini kita belajar tentang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi satu pernyataan yang besar, penggenapan yang besar. Bagaimana Allah menyertai di dalam hidup kita sebagai manusia. Dan penyertaan Allah itu tidak berarti hidup saya dan saudara ini nyaman. Penyertaan Allah itu tidak berarti Allah memberkati dan membuat semua keadaan kita itu baik. Membuat keadaan kita itu bahagia sepenuhnya. Tidak. Kita tetap mengalami sakit. Kita tetap mengalami kesulitan hidup, kita tetap mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi di dalam semuanya itu, Allah hadir. Di dalam semuanya itu, Allah ada. Di dalam semua keadaan kita, Allah menyertai sampai akhir zaman. Tinggal bagaimana kita berespon terhadap penyertaan Allah. Berjalankah kita dengan Allah? Bersepakatkah kita dengan Allah? Libatkanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu dan jadikanlah posisimu sebagai anak yang hormat, yang tunduk, yang taat kepada Bapa. Mari saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar. Penyertaan Allah itu sempurna. Penyertaan Allah itu tidak pernah meninggalkan. Tapi jangan lari dari penyertaan Allah karena keinginan hidup kita. Biar kita mau dituntun dengan cara Allah di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, saya minta bantuan WL dan musik. Kita mau naikkan pujian Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Amin Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau baik Tuhan, dan biarlah kami membangun satu keselarasan Tuhan dengan Engkau. Kami membangun Tuhan satu hubungan penyertaan yang baik dengan Engkau Tuhan. Percaya sepenuh kepadamu Tuhan. Tanpa ragu sedetik pun, tanpa ragu sedikit pun akan rencanamu dalam hidup ini. 2026 ini kami tidak tahu seperti apa Tuhan. 2026 ini kami tidak punya bayangan apa yang akan terjadi. Tapi kami punya iman. Kami punya pengharapan, kami punya keyakinan, kami punya Yesus Immanuel yang beserta dengan kami. Dan kami akan berjalan melalui tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami menaruh pengharapan yang sepenuh-penuhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Setelah itu kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara Bapak Ibu satu bagi berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu minggu yang indah bagi kami Tuhan. Untuk kita bisa masuk di dalam rumah Tuhan beribadah dan menikmati firman Allah ya Bapa. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan.
mendengarkan setiap nasihat-nasihat firman-Mu. Immanuel, Immanuel. Tuhan, satu kata yang indah sekali Tuhan, untuk ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami dimanapun, bagaimanapun keadaan kami. Kami punya iman bahwa Immanuel, Tuhan serta dengan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai Tuhan saudara Tiongking yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya makin hari makin berkenan. Berilah pembukaan firman-Mu dengan limpahnya, supaya pelayanannya dimanapun Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau lindungi seluruh keluarganya, istri anak-anaknya semua, bahkan orang tua dan saudara-saudaranya. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, sehingga seluruh keluarga itu percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati leader dan singer, berkati pemain musik Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, jika Engkau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan wajah-Nya kepadamu, sehingga engkau diberkati dimanapun kau berada, baik dalam usahamu, dalam kesehatan keluargamu, dalam pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan Amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan